Halo sahabat Hits Kreatif, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hits Kreatif. Kali ini saya akan menemani Anda dengan sebuah kisah inspirasi dengan judul Suara Rakyat untuk Rakyat, karya Modesta Irawati Bues. Di sebuah desa di pulau yang sangat terpencil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak kembarnya, laki dan perempuan. Nama anak lelaki itu adalah Doni, sedangkan anak perempuannya sering dipanggil Dona. Dona dan Doni adalah anak yang berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Rumah mereka terlihat kumuh, layaknya pondok yang tak dapat lagi dihuni. Makanan mereka adalah segala yang bisa didapatnya dari hutan di tepi desa mereka. Desa itu bernama Desa Sunyi. Konon katanya desa itu awalnya hanya dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang diusir dari pemukiman kota. Jadi keadaannya waktu itu masih sangat sunyi. Itulah sekilas sejarah tentang Desa Sunyi sehingga diberi nama demikian. Namun kini desa itu semakin ramai penghuninya karena tanahnya yang subur dan hijau layaknya desa yang jatuh dari kepingan surga. Di desa inilah Dona dan Doni lahir, melepaskan tali pusarnya dan bertumbuh menjadi anak yang rajin, sopan dan suka membantu orang lain. Waktu itu, di Desa Sunyi, sekolah adalah hal yang sangat dibutuhkan. Namun, hal ini hanya menjadi mimpi bagi masyarakat Desa Sunyi. Walau keadaan desa mereka demikian, namun Dona dan Doni berbeda dengan anak-anak dari keluarga yang lainnya. Mereka berusaha membujuk kedua orang tua mereka untuk menyekolahkan mereka walau harus menyeberangi beberapa desa dengan jarak beberapa kilometer dari desa mereka, atau bisa kita katakan 4 jam perjalanan untuk menempuh perjalanan dari desa mereka ke desa yang sudah memiliki fasilitas sekolah. Kendaraan adalah hayalan di desa mereka, sehingga membuat mereka menjadikan kaki sebagai satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan untuk memindahkan raga mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, singkat cerita, Dona dan Doni pun bersekolah dengan berjalan kaki 4 jam lamanya. Begitulah perjuangan Dona dan Doni setiap harinya, sehingga mereka menyelesaikan sekolah menengah atas. Perjuangan yang luar biasa ini mereka lakukan demi masa depan desa mereka, demi masyarakat desa mereka. Mereka memimpikan desa dan masyarakat yang bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Dona dan Doni melanjutkan kuliah di kota. Doni mengambil jurusan pemerintahan dan Dona mengambil jurusan jurnalis, dengan harapan mereka dapat membunyikan suara yang tersembunyi dalam setiap hati masyarakat di desa mereka nantinya. 4 tahun kemudian, mereka menyelesaikan kuliah mereka dengan prestasi yang memuaskan. Namun, di balik prestasi yang mereka raih semasa kuliah, mereka sering diolok dan dihina oleh teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka. Lantasan mereka berasal dari kampung dan berlatar belakang keluarga yang benar-benar sederhana. Namun, olokan dan hinaan dari teman-teman mereka dijadikan sebagai motivasi dan kekuatan mereka agar mereka tidak putus asa dalam meraih mimpi mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa membungkam setiap teman-teman dan orang-orang yang sering mengolok dan menghina mereka dengan menduduki posisi cum laude saat berita kelulusan tiba. Dalam hati mereka berkata, "Makanya
jangan menilai orang dari latar belakang penampilannya, karena karya seseorang akan terlihat indah jika karya itu sudah selesai. Seperti ada kisah yang menceritakan seorang kaya terhormat di sebuah kota suci yang hidupnya sangat sederhana dan diwawancarai oleh beberapa wartawan hebat. Sebelum mereka mewawancarai si kaya ini, mereka lebih dulu menanyakan kesediaannya. "Bersediakah Anda jika kami mewawancarai Anda, Sir?" tanya si wartawan. "Saya selalu bersedia jika itu bisa membantumu dan orang lain. Apakah yang ingin kalian tanyakan padaku?" jawab si kaya. "Begini, Sir, Anda adalah orang terpandang dan terkaya di kota ini. Tetapi melihat penampilan dan gaya hidup keseharian Anda yang sederhana, apakah Anda tidak takut privasi Anda akan rusak? Bukankah berpenampilan mewah itu adalah hal yang sedang marak ya, Sir, di kalangan konglomerat zaman sekarang?" tanya si wartawan. Si kaya hanya tertawa dan memberikan cincinnya yang kelihatan sudah lapuk kepada si wartawan. Katanya, "Anak muda, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, pergilah ke pasar dan tawarkanlah cincin ini pada orang-orang di sana dengan harga 1 juta rupiah." Melihat bentuk cincin yang sudah tua itu, si wartawan tidak yakin ada yang membelinya dengan harga segitu, dan berkata pada si kaya, "Sir, cincin Anda sudah sangat tua dan tidak mungkin ada orang yang membelinya dengan harga segitu." "Anak muda, coba saja dulu, siapa tahu Anda bisa," jawab si kaya. Pemuda itu pun pergi ke pasar dan menawarkan cincin itu kepada semua orang yang ada di pasar, mulai dari penjual atau pedagang-pedagang maupun pengunjung pasar. Namun, tidak seorang pun yang berani membeli cincin itu dengan harga 1 juta rupiah. Palingan mereka menawarkan dengan harga 100 ribuan. Pemuda itu pun akhirnya putus asa dan kembali pada si kaya. Itu katanya, "Sir, tidak ada yang mau membeli cincin Anda dengan harga 1 jutaan. Kalau begitu, pergilah ke toko emas di seberang jalan sana. Kamu jangan mengatakan harganya, tetapi cukuplah kamu mendengarkan saja," sahut si kaya. Pemuda itu pun pergi dan menawarkannya. Dia sangat kaget ketika cincin itu ditawar dengan harga 10 kali lipat dengan harga yang ingin ditawarkannya. Dia pun kembali pada si kaya dengan raut wajah yang berbeda. Katanya, "Sir, pemilik toko emas menawarkan harga 10 kali lipat." Si kaya pun tersenyum dan berkata, "Anak muda, itu adalah jawaban atas pertanyaanmu, bahwa jangan kamu menilai sesuatu atau orang lain dari sisi luarnya, karena kadang matamu bisa membuat kamu salah menilai orang. Orang tidak akan menjadi sempurna hanya karena penampilan luar, tetapi hati yang bersih akan membuatnya sempurna. Jangan sampai disangka loyang ternyata emas, dan yang disangka emas ternyata loyang. Oleh karena itu, bijaklah dalam menilai orang, karena sesungguhnya kita tidak akan bisa tahu apa yang ada di balik penampilan atau kesederhanaan mereka," lanjut si kaya. Sejenak, pemuda wartawan itu tertegun dan akhirnya berterima kasih kepada si kaya yang bijaksana itu. Itu adalah sekilas kisah tentang si orang kaya yang bijaksana. Dan Dona dan Doni menerapkan gaya hidup seperti itu dalam keseharian mereka. Sehingga beberapa tahun setelah wisuda,
Doni menjadi kepala desa di desa mereka dan mulai membangun desa mereka menjadi lebih baik dan berkembang pesat. Menjadi desa yang unggul dalam bidang pendidikan dan pembangunan, mulai dari pembukaan sekolah-sekolah dan juga fasilitas-fasilitas umum yang bisa memakmurkan dan memajukan, juga meningkatkan perekonomian desa mereka. Dibantu oleh Dona sebagai reporter, membuat desa mereka semakin terkenal di tengah desa-desa dan kota-kota di sekitarnya. Dona selalu mempublikasikan tentang kemajuan-kemajuan desa mereka sehingga desa mereka menjadi pusat perhatian dan contoh bagi desa-desa lain. Begitulah cita-cita mereka tercapai dan status mereka berubah dari gelar rakyat yang sering disebutkan oleh orang-orang yang terpandang menjadi rakyat yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Oke sahabat Hits Kreatif, itu adalah kisah suara rakyat untuk rakyat. Salam sukses untuk desa-desa yang sedang berkembang dari Dona dan Doni, si pembantai istilah rakyat dan peraih kejayaan. Semoga di setiap desa akan melahirkan sosok Dona dan Doni baru yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi berjuang demi rakyat dan negara yang lebih maju lagi. Oke sahabat Hits, sampai ketemu lagi bersama saya di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya. Dan juga bagikan kisah ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa menikmati kisah-kisah dari saya. Oke sahabat Hits, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.